Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa cemas berlebihan atau tiba-tiba panik tanpa alasan yang jelas? Tiba-tiba dada sesak, tangan dingin, pikiran seperti berputar cepat dan nggak bisa dikontrol. Atau mungkin kalian bertanya-tanya, ini anxiety atau panic attack ya? Nah, tenang aja, kali ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam soal dua hal yang sering bikin kita bingung. Kecemasan, anxiety, dan serangan panik, panic attack. Meskipun sering disamakan, sebenarnya keduanya berbeda banget loh. Baik dari segi gejala, durasi, maupun penyebabnya. Yuk kita bahas satu persatu supaya kalian bisa lebih kenal sama dua kondisi ini. Dan yang paling penting, tahu cara ngadepinnya. Anxiety itu biasanya muncul secara perlahan, kayak awan mendung yang pelan-pelan nutupin langit cerah. Kita mulai ngerasa gak enak, gelisah, mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian, dan seringkali susah buat berhenti mikir. Ini beda sama panic attack, yang datangnya kayak badai petir. Tiba-tiba, intens, dan bikin kita ngerasa kayak dalam bahaya padahal gak ada ancaman nyata. Serangan panik ini bisa berlangsung selama beberapa menit aja, tapi dampaknya bisa kerasa sampai berjam-jam. Contohnya, bayangin kamu lagi di mall, lagi asik belanja, terus tiba-tiba jantungmu berdebar kencang, kamu ngerasa kayak nggak bisa nafas, dan tubuhmu gemetar. Dalam hitungan detik, kamu ngerasa seperti akan pingsan atau bahkan mati, padahal sebelumnya kamu baik-baik aja. Itu kemungkinan besar serangan panik. Sementara kalau anxiety, biasanya ada pemicunya. Misalnya kamu lagi nunggu hasil ujian, dan selama berhari-hari kamu susah tidur, overthinking, dan merasa nggak tenang. Itu lebih mengarah ke anxiety. Tapi tetap, keduanya bisa saling berkaitan. Kadang orang dengan anxiety juga bisa mengalami panic attack, dan sebaliknya, orang yang sering mengalami panic attack bisa mengembangkan kecemasan karena takut serangan itu datang lagi. Nah, dari sisi gejala, anxiety biasanya datang dengan perasaan takut atau khawatir yang terus-menerus. Kamu mungkin merasa otot-ototmu tegang, tidur nggak nyenyak, dan susah fokus. Sementara panic attack datangnya cepat dan gejalanya lebih ke fisik. Jantung berdebar cepat, nafas pendek, berkeringat dingin. Bahkan sampai merasa seperti terlepas dari tubuh sendiri, dissociation. Dan tahu nggak? Ada orang-orang yang sampai pergi ke UGD karena ngira serangan panik itu serangan jantung. Itulah kenapa penting banget buat kenal sama tanda-tandanya. Penyebabnya pun bisa berbeda. Anxiety seringkali berakar dari stres yang berlangsung lama, seperti tekanan kerja, konflik keluarga, atau bahkan trauma masa kecil yang belum diselesaikan. Sedangkan panic attack bisa muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Misalnya, kamu bisa aja lagi santai nonton film, terus mendadak merasa sesak nafas tanpa tahu kenapa. Ini bikin banyak orang jadi takut sama rasa takut itu sendiri. Mereka jadi menghindari tempat-tempat atau situasi tertentu karena takut serangan panik datang lagi. Ini disebut anticipatory anxiety, kecemasan yang muncul bukan karena ancaman nyata, tapi karena takut terhadap serangan berikutnya. Dan ini bisa mempersempit kehidupan seseorang secara drastis. Misalnya, orang yang dulunya suka jalan-jalan naik kereta bisa jadi takut naik transportasi umum karena pernah mengalami panic attack di dalam kereta. Nah, gimana cara ngadepin keduanya? Ada beberapa pendekatan. Untuk anxiety, terapi kognitif perilaku, CBT, sangat membantu. Terapi ini ngajarin kita untuk mengenali pikiran-pikiran negatif dan menggantinya dengan yang lebih rasional. Misalnya, dari yang awalnya mikir, aku pasti gagal presentasi, jadi aku sudah mempersiapkan diri, jadi kemungkinan besar akan baik-baik aja. Di sisi lain, untuk panic attack, teknik pernapasan dalam bisa jadi penyelamat. Fokus pada napas bisa membantu otak kita keluar dari mode flight or fight dan kembali ke keadaan tenang. Coba tarik napas dalam selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Lakukan beberapa kali sampai tubuh mulai merasa tenang.
Tapi penting juga untuk tahu bahwa cara ini bukan solusi instan. Dibutuhkan latihan dan kesabaran. Kalau gejalanya udah mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti kerja atau hubungan sosial, itu tandanya kalian butuh bantuan profesional. Nggak usah malu, karena ke psikolog atau psikiater itu bukan berarti kalian lemah. Justru itu tanda bahwa kalian cukup kuat untuk mengambil langkah penyembuhan. Banyak orang merasa jauh lebih baik setelah menjalani terapi, dan beberapa bahkan perlu bantuan obat untuk menstabilkan kondisi mereka. Obat bukan satu-satunya jalan, tapi bisa jadi bagian penting dari proses pemulihan. Selain terapi dan pengobatan, gaya hidup juga punya peran besar. Misalnya, tidur cukup bisa memperbaiki keseimbangan hormon stres, olahraga bisa melepas endorfin yang bikin kita lebih bahagia, dan pola makan yang sehat bisa mengurangi gejala fisik dari anxiety. Kurangi juga konsumsi kafein dan alkohol karena keduanya bisa memperburuk kecemasan. Dan jangan lupa, journaling atau menulis perasaan juga bisa jadi media ekspresi yang sangat membantu. Support system juga sangat penting. Dukungan dari keluarga, sahabat, atau komunitas bisa jadi kekuatan yang luar biasa. Coba bayangkan betapa leganya perasaan kita saat ada orang yang bilang, "Aku ngerti apa yang kamu rasakan." Atau bahkan hanya duduk diam menemani tanpa menghakimi. Kita butuh lebih banyak empati dan lebih sedikit stigma. Masih banyak mitos soal anxiety dan panic attack. Misalnya, ada anggapan bahwa anxiety hanya terjadi pada orang dewasa, padahal anak-anak dan remaja juga bisa mengalaminya. Atau anggapan bahwa ini hanya soal mental yang lemah, padahal kecemasan punya dasar biologis juga. Faktor genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan pengalaman hidup semua ikut memengaruhi. Jadi ini bukan soal kurang iman atau nggak cukup bersyukur. Kita bisa tetap bersyukur, tapi juga tetap perlu menolong diri sendiri secara mental dan emosional. Di era sekarang, dengan paparan media sosial yang terus-menerus, tekanan untuk tampil sempurna, dan ketidakpastian masa depan, wajar kalau tingkat kecemasan meningkat. Kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain, merasa harus selalu produktif, dan lupa untuk istirahat. Inilah kenapa penting banget buat punya waktu jeda. Waktu buat diri sendiri. Mungkin dengan disconnect dari media sosial, atau sekadar duduk menikmati kopi tanpa distraksi. Kita perlu kasih izin pada diri sendiri untuk nggak selalu kuat. Nggak apa-apa kok kalau sesekali merasa takut, cemas, atau panik. Yang penting, kita sadar dan mau cari bantuan saat dibutuhkan. Kesehatan mental adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan setiap langkah kecil menuju kesadaran diri adalah bentuk keberanian. Jadi, kalau kalian pernah mengalami anxiety atau panic attack, kalian gak sendiri. Banyak orang yang juga merasakan hal serupa dan berhasil melewati masa-masa sulit itu. Dan kalian juga bisa. Yang penting, jangan menyerah. Pelan-pelan, satu napas dalam sekali waktu, kita bisa bangkit.